Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin sharing saja, berbagi apa yang biasa saya lakukan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Saya biasanya bangun pagi jam 4 atau setengah 5, terserah badan saya tidak dengan waker. Dan ketika jam 4 bangun ya sudah saya bangun, kalau setengah 5 ya saya setengah 5 bangun. Terserah, biasanya bangunnya sekitar jam itu. Kemudian begitu bangun, cuci muka dulu, lalu duduk di lantai. Tetapi saya biasanya membuka matras dulu, matras meditasi. Lalu duduk dan kemudian bersyukur. Bersyukur bahwa hidup dan kemudian sadar akan kesehatan, sadar akan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan dengan segala kesempatan yang luar biasa untuk sepanjang hari. Lalu kemudian biasanya saya sesudah sadar sepenuhnya, kalau ada pikiran-pikiran yang masuk dan biasanya pikiran itu memunculkan kekhawatiran, saya kemudian mengucapkan mantra ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan biasanya pikiran yang membawa kekhawatiran itu pergi, dan kemudian saya bisa melanjutkan untuk kembali sadar. Sesudah beberapa saat biasanya saya mengambil rosario dan berdoa, merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus pelan-pelan sambil mengatur nafas supaya lega, tetapi juga supaya terhubung dengan Tuhan. Dan sesudah itu lanjut hening, kira-kira 30-40 menit sampai 1 jam. Dan sesudah itu kemudian keluar dari rumah untuk grounding tanpa alas kaki. Tapi sambil jalan keliling gereja, keliling lapangan parkir. Pada saat itu mencoba untuk hadir sepenuhnya melalui panca indera. Mendengar suara burung, merasakan hembusan angin di kulit, lalu melihat langit. Kalau pas ada bulan, waduh indah sekali pagi-pagi itu. Biasanya langit pagi masih jernih. Dan kemudian saya merasa sebagai ciptaan kecil di dalam semesta yang begitu luas. Tetapi pada saat yang sama, persoalan-persoalan saya yang saya rasa besar, membuat saya muyak itu juga ikut menjadi kecil. Proporsional dibandingkan semesta yang luar biasa besar. Tidak mungkin karena saya mempunyai persoalan kecil, lalu kelihatannya seluruh hari, seluruh hidup menjadi jelek. Pasti tidak proporsional. Langit tetap jernih, burung tetap bernyanyi, semesta tetap jalan. Ya, saya tidak terlalu penting termasuk perasaan saya. Nah, pada waktu itu kemudian saya menjadi lebih ringan kembali. Lalu jalan keliling dalam kesadaran yang semakin penuh. Sesudah cukup merasa bahagia, karena memang sebetulnya kebahagiaan atau kesedihan ya kita sendiri yang menciptakan. Sesudah merasa cukup, penuh syukur dan sukacita, saya mandi. Mandi dengan shower, enak sekali. Pada waktu itu saya sambil merasakan bahwa air itu menyucikan, membersihkan, menyegarkan. Bukan hanya dari kotoran, tapi juga dari energi negatif. Saya setiap hari, setiap mandi selalu keramas supaya segar. Nah, sesudah itu kemudian terasa begitu segar. Sesudah segar baru membuat rekaman seperti ini, supaya berbagi dan orang lain ikut mengalami sukacita dan rasa syukur. Biasanya ada saja yang bergerak di dalam hati, dan itulah yang kemudian dibagikan. Tidak ada skripnya, mengalir saja. Tetapi yang tidak bergerak di hati tidak saya sampaikan. Supaya memang itu otentik dan selalu baru, tetapi tetap sederhana.
Sesudah membuat rekaman, saya upload, lalu saya bagi-bagi. Itulah kabar gembira yang bisa saya dapatkan hari ini dan yang bisa saya bagi. Bahwa hidup itu begitu luas, siapa tahu pengalaman saya bisa menyentuh seseorang, menguatkan, menghibur, dan membuka cakrawala akan kehidupan yang tanpa batas dan sungguh penuh harapan. Apalagi sadar bahwa hidup kita di tangan Tuhan, tidak perlu khawatir apa-apa. Nah, sesudah itu biasanya sarapan, lalu melihat jadwal. Oh, saya hari ini ketemu orang untuk mendengarkan atau berkonsultasi, atau ada urusan perkawinan yang harus dibantu diselesaikan, atau macam-macam hal. Jadi hari itu saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, saya berikan kepada yang membutuhkan. Lalu siang biasanya makan sederhana, sedikit saja. Atau kadang-kadang diajak makan, ya disyukuri. Karena memang rupanya berpastoral di kota besar seperti di Jakarta, itu kadang-kadang ajakan makan itu banyak. Karena memang itu kesempatan untuk ngobrol, berbincang-bincang, juga menangkap sesuatu yang perlu untuk dikerjakan. Sesudah makan biasanya saya mengurus Bobby dan Mila, memberi makan, sekaligus main dengan mereka, melupakan masalah-masalah yang saya dengar sepanjang hari dari banyak orang yang berkonsultasi, sekaligus membuang energi-energi negatif yang mungkin terserap dari kisah-kisah yang kadang penuh dengan derita dan nuansanya gelap. Nah, main dengan Bobby dan Mila itu lupa semua sudah. Dia hanya bisa taunya sukacita dan bergembira kalau bersama saya. Kelihatan dari ekspresi wajahnya, dari gerakan ekornya, dan bagaimana dia selalu ingin dekat dengan saya. Dan bagi saya itu cukup membahagiakan bahwa saya begitu dikasihi, diharapkan, dan saya juga sangat mengasihi mereka. Kasih makan, mereka makan, sudah saya tinggal untuk istirahat sebentar. Supaya kemudian memperoleh energi baru, sore biasanya ada kegiatan kembali. Entah bertemu orang, entah memberkati perkawinan, entah kemudian banyak hal yang bisa dikerjakan. Malam biasanya penuh, karena biasanya ibadat-ibadat entah pesta nama lingkungan, entah misa arwah, entah rapat-rapat itu malam hari. Nah, sambil merayakan liturgi, mengajak berdoa, juga bertemu dan berbagi pengalaman. Dan biasanya menemukan sukacita dan juga kehadiran Tuhan dalam diri umat yang saya temui. Nah, malam itu biasanya kemudian pulang, bersih-bersih sebentar, kemudian hening untuk melepaskan segalanya, letting go of everything, supaya saya tidur tanpa membawa pikiran apa-apa. Everything yang sudah berlalu, besok adalah brand new day. Lalu saya tidur dan biasanya saya serahkan malam istirahat saya kepada Tuhan. Tuhan, semuanya saya serahkan kepadamu. Yang baik, yang tidak baik, semuanya terjadi karena Engkau menghendakinya. Everything happen for a reason. Terima kasih saya sudah bisa mengalaminya, semuanya saya serahkan kepadamu, dan lindungilah saya, istirahat saya malam ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan biasanya saya juga menyebut Bunda Maria, lindungilah saya dengan doa-doa dan cinta-Mu. Lalu blek sampai pagi. Lalu pagi mengulangi hal yang sama. Bersyukur dan siap menghadapi apapun juga dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Pada prinsipnya tidak khawatir karena kita dipelihara oleh Tuhan, kita hidup di tangan Tuhan dan melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk orang lain. Hadir sepenuhnya. I am here for you. Pada saat itu kemudian ada kesadaran yang sungguh hadir sehingga ego berkurang. Dan kelegaan serta sukacita kita rasakan. Tetapi terutama hidup dalam kesadaran adalah menyadari kasih Allah yang begitu besar. Bahwa kita begitu dikasihi
dijaga, diberi kesempatan, dan terus dilindungi. Itu yang dominan. Karena itu kita bisa menciptakan dan merasakan kegembiraan yang berasal dari dalam, bukan karena orang, bukan karena peristiwa, bukan karena alam, tetapi karena sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahwa hidup kita di tangan Tuhan, maka segalanya akan aman. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.